Hai, aku Dea. Kali ini aku mau bikin sedikit mini review dari primer yang hampir semua orang udah tahu, yaitu Monistat. Jadi aku bakal kasih tahu apa aja yang aku tahu dan aku rasain selama aku pakai primer ini. Jadi sekarang yuk lanjut aja ke videonya. Nah, jadi untuk kalian yang belum tahu, sebenarnya si Monistat ini tuh bukan bener-bener primer untuk wajah, tapi dia tuh kayak skin protectant gitu. Kalau nggak salah setahu aku tuh kayak salep atau obat untuk orang yang kulitnya sensitif atau alergi gitu, aku lupa. Cuman banyak banget orang yang udah dari dulu-dulu tuh pakai Monistat ini untuk sebagai primer. Bentuknya kayak pasta gigi gini. Kecil sih, lumayan, kayak 42 gram. Si Monistat ini diklaim gak greasy, terus juga gak berbau, sama gak bikin iritasi. Untuk kamu yang mau nemuin ini tuh banyak banget dijual di online shop. Harganya itu kisaran dari 130 sampai 160 tergantung online shopnya. Beneran emang gak bau gitu sih. Pas dikeluarin, warnanya tuh transparan, bener-bener kental gitu konsentrate-nya, nggak cair. Ini aku baurin ya, bener-bener langsung meresap gitu. Dan rasanya tuh nggak lengket, emang bener-bener nggak lengket sih. Dia tuh rasanya emang kayak pegang powder gitu, jadi kayak powdery gitu dan matte gitu kulitnya. Dan itu banyak banget orang yang pakai sebagai primer tuh untuk nutup pori-pori mereka yang agak besar gitu di daerah hidung sini. Terus juga bikin makeup tahan lama. Untuk yang oily skin ini bakalan bisa sedikit tahan minyak kamu, jadi tentu aja makeup itu bakal bisa lebih tahan lama. Nah, untuk yang kulitnya kering sih kayaknya menurut aku cocok aja dan masih bisa untuk pakai si Monistat ini, karena ini nggak bikin kering sebenarnya. Cuman dia tuh menutup pori-pori aja sedikit supaya kulitnya tuh bisa lebih halus. Terus pas pakai foundation tuh gampang banget di blendnya. Jadi tuh ini bikin muka kita tuh seperti kanvas yang bersih gitu. Nah, biasanya aku tuh cuman pakai satu titik aja gitu loh dari Monistat ini. Terus aku baurin ke bagian-bagian yang biasanya aku tuh lebih sering oily, jadi kayak di daerah T-zone. Nah, setelah aku tap-tap baru aku baurinnya tuh dengan cara ditekan-tekan, gak digesek, supaya si Monistatnya tuh bener-bener nyerap gitu di kulit. Aku mau biar itu nyerap dulu soalnya, jadi aku biasanya ninggalin dulu dan aku bikin alis dulu atau bikin makeup mata dulu. Nah, setelah udah makeup mata yang udah selesai, baru aku biasanya tuh pakai foundation. Kali ini aku tuh ngetesnya pakai foundation yang oil controlnya tuh biasa aja, jadi supaya bisa ngeliatin gimana si Monistat itu bekerja. Nah, sekarang makeup aku udah selesai dan ini jam 9.24. Kalau kalian bisa lihat di sini muka aku masih mulus. Maksudnya mulus tuh kayak masih kelihatan lah pakai bedaknya gitu. Ya, by the way, pas aku mau kasih tahu dulu, kemarin tuh pas lagi ngetes ini aku lagi pilek. Jadi kalau misalnya di bagian hidung itu warnanya beda sama bagian pipi atau bagian apapun, itu karena aku sering megang hidung, jadinya pastinya tuh bedak atau foundation yang ada di bagian hidung itu jadi cepet hilang. Jadi itu bukan salah Monistat atau foundationnya ya. Nah, ini setelah 3 jam pemakaian, ini jam 12.25. Menurut aku tuh setelah 3 jam foundationnya itu masih sama kayak yang awal, cuman memang warnanya agak beda karena udah foundationnya sama bedaknya kan udah nyerap sama muka, terus juga udah kena udara luar pas aku ke kampus. Daerah T-zone aku masih aman, aku bilang, walaupun aku sempat keringetan. Setelah 6 jam, which is itu jam 15.31, aku bisa bilang ini bener-bener hampir seluruh wajah aku tuh masih sama kayak pengecekan pertama dan kedua. Yang paling kelihatan sih mungkin yang bagian hidung, karena emang udah 6 jam juga, jadi pasti foundationnya tuh udah nyerap. Ini cuman perlu ditacap tuh bagian hidung aja, karena bagian lainnya tuh masih mulus banget menurut aku. Dan ini perbandingan, kalau kalian bisa lihat dari ketiga foto itu masih sama aja. Palingan yang paling kelihatan banget itu yang foto ketiga, hidung aku sama under eye aku udah mulai fade out gitu foundationnya. Itu karena aku juga udah pakai buat cuci muka, buat wudhu gitu, jadi mungkin agak kegosok di gambar-gambar yang barusan aku liatin. Kalau si Monistat ini bisa bikin makeup aku tahan minimal bisa sampai 6 jam atau bahkan lebih. Jadi untuk kesimpulannya, untuk pro-nya aku suka sama packagingnya. Dia kecil, nggak terlalu besar, pokoknya seukuran tangan gini. Untuk harganya
dengan ukuran yang segini menurut aku murah. Ya nggak murah sih, maksudnya cukup terjangkau lah dibandingin sama primer-primer lain dari merek lain. Ini tuh menurut aku isinya cukup banyak. Nah, ini nggak menimbulkan iritasi, dia nggak lengket pas dipakai, dia kayak langsung nyerap gitu di wajah. Dan yang pasti ini bisa bikin makeup lebih tahan lama. Terus untuk kontranya menurut aku masih susah ya untuk dicari di kosmetik atau di mall gitu. Jadi emang kalian harus beli online. Terus ini tuh rasanya tuh silikon banget. Untuk kalian yang nggak suka sama tekstur silikon mungkin akan sedikit terganggu, cuman untuk aku nggak apa-apa banget dengan tekstur yang silikon. Jadi kayaknya kontranya itu aja menurut aku. Jadi segini aja reviewnya, semoga kalian suka dan terbantu sama mini review ini. Kalau kalian udah nonton atau suka sama video ini, please klik like-nya di bawah sini. Tapi kalau kalian gak suka, kalian boleh dislike, tapi please kasih tahu aku di comment box di bawah kenapa kalian gak suka. Jangan abis dislike terus kalian kabur gitu aja. Terus kalau kalian baru ngeliat aku, please subscribe channel aku ini, karena subscribe-an kalian bakal ngebantu aku banget nantinya. Kalau kalian punya kritik, saran, atau pertanyaan, kalian bisa tinggalin itu di comment box di bawah. Makasih banyak udah nonton, see you next time, dah!